Langkah pertama, siapkan baskomnya dulu. Kemudian ada susu cair hangat 160 ml, ada telur 1 butir, ragi 1 sendok teh, dan kemudian ada gula pasir 2 sendok makan. Kemudian ada sedikit vanila ya, seperempat sendok teh, dan setengah sendok teh baking powder. Lanjut, aku masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram atau 2 gelas. Aku memakai tepung kuwait ya, nah seperti ini. Lanjut, aku tambahkan garam setengah sendok teh dan juga ada butter yang sudah dicairkan sebanyak 40 ml ya. Lanjut, kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata. Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian nanti kecepatan tinggi ya. Ini aku di mixer kurang lebih 7 menitan ya teman-teman, tidak lama. Kalaupun mau lama silakan ya, sesuai selera pokoknya mah. Nah, ini lalu kecepatan tinggi ya. Nah, kalau sudah 7 menit mah matikan mixernya, kemudian kita akan rounding dulu sebentar ya teman-teman. Nah, ini kalau lengket misalkan, nah ini lengket ya tuh. Nah, kita kasih tepung ya sekeprul-keprul agar tidak melengket di tangan. Nah, sekarang aku akan rounding dulu ya sebentar. Dan ini adonan sangat mulus sekali ya. Kelihatannya tuh adonannya mulus sekali karena terigunya terigu yang bagus ya kualitasnya. Nah, jadi untuk daerah Arab kalau mau tepung bagus mah yaitu tepung kuwait ya teman-teman. Nah, ini aku pakai tepung kuwait. Kalau di Indonesia mungkin cakra kembar gitu ya. Nah, ini kalau sudah mah kita balikin lagi ke baskom, kemudian kita akan tutup dan di sini akan aku diamkan ini adonan kurang lebih 1 jam ya. Dari 40 hingga 1 jam gitulah ya teman-teman. Nah, ini aku tutup ya. Aku biarkan 1 jam. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang halus mulus, tuh gelis mencrang pokoknya nama ya, ini terigu bagus sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh ya, pokoknya anti gagal, ini terigu bagus banget ya teman-teman. Kalau di Indonesia pakai tepung cakra kembar ya. Oke, selanjutnya kita akan bagi adonan di sini. Aku tidak menghitungnya ya teman-teman. Jadi ini tuh takaran berat takarannya itu kecil-kecil tuh, paling ini mungkin 5 gram atau 10 graman gitulah, karena ini enggak ada timbangan ya, dikira-kira aja kayaknya ini 5 gram atau 10 lah gitu ya, kecil banget tuh ya, mungil pokoknya nama ya. Ini dibagi menjadi beberapa bagian tuh seperti ini ya. Dan ini sekarang akan aku siapkan juga untuk isiannya ya. Ada keju padat ya teman-teman, kremi padat, kremi gitu ya. Ada yang segitiga dan ada juga yang segi empat ya. Tapi semua rasanya menurut aku mah sama lah ya gitu, kremi gitu ya. Nah, yang penting padat ya teman-teman. Nah, ini mah yang segi empat dan ini yang segitiga. Tapi menurut aku mah agak sama lah ya teman-teman. Kalau sudah ini dibuka dulu lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan isi satu-satu ya. Cara ngisinya tuh seperti ini. Teman-teman pasti sudah pada pinter ya. Ini kayak roti sobek kalau di Indonesia mah ya. Roti sarang lebah gitulah ya. Tapi mirip juga dengan roti sobek. Cuman kalau roti sobek itu kan besar-besar gitu ya. Ini mah kecil banget ya teman-teman. Ini untuk rasanya juara banget, luar biasa enak. Cuman ya pas ngebentuknya tuh seperti ini, jadi harus telaten, sabar ya, tarangel gitu karena banyak kan ya ini tuh. Jadi aduh harus sabar gitu ya. Oh ya, nah memakan waktu gitu ya. Oke, ini sudah aku isi semua dengan keju. Lanjut kita akan tata di loyang seperti ini. Ini loyang sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya ya. Oke, lanjut disusun yang rapih seperti ini tuh ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di KSA mah pasti semua sudah pada tahu ya, udah pada pintar-pintar ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai yang satunya lagi. Nah, setelah ini kita akan tutup ya, dan ini harus didiamkan lagi kurang lebih 40 menit ya teman-teman, sampai 1 jam lah gitu ya, 40 sampai 1 jam, jangan sampai lebih ya teman-teman, nanti over gitu nggak bagus hasilnya ya. Kemudian sebelum di oven kita akan oles-oles dulu ini teh dengan susu cair saja ya, tuh tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Tuh semuanya dioles-oles ya karena kita akan panggang. Untuk suhu saya pakai suhu 180, saya panggang api bawah dulu kurang lebih 8 sampai 10 menit, lalu api atasnya 2 menit. Kalau sudah matang angkat. Nah, selagi panas untuk yang loyang besar akan aku kucurin sirup gula ya atau sirap. Nah, untuk yang satunya lagi akan aku oles-oles dengan butter aja.
nggak pakai sirah ya, karena suami nggak suka sirah. Sirah itu apa namanya, sirup gula ya. Nah kalau sudah hangat-hangat gitu mah ya, dilepas dari loyangnya, letakkan di nampan atau piring ya, buat hidangan keluarga ya di sore-sore, diseruput dengan gahwa ya atau kopi. Mantul pokok nama ya teman-teman. Nah inilah penampakannya ya, roti Arab Khaliat Nahla atau roti sarang lebah ya. Ini enak banget dan bentuknya lucu, imut ya, gemesin, dan nanti cara makannya tinggal comot-comot aja gitu ya. Dan untuk topping disesuaikan sesuai selera, bisa juga dengan susu Nestle atau susu kental manis, mantep itu teman-teman. Bisa juga dengan sirup gula. Cara membuat sirup gulanya gampang ya, tinggal didihkan aja air sama gula. Misalkan gulanya 1 gelas, airnya juga 1 gelas, lalu didihkan, dimasak ya hingga mengental ya, kurang lebih 5-8 menitan. Setelah itu dinginkan baru dikucurkan, karena ini ya dikucurin sama ini sama si roti halia ini, dan rasanya nanti itu jadi gurih dan manis ya teman-teman, berpaduan gurih antara gurih dan manis gitu, pokoknya lezat banget. Cocok sekali untuk camilan keluarga, untuk teman ngeteh di sore-sore, untuk kue penutup ya atau dessert bisa juga, dan untuk buka puasa ya, nanti kalau bulan puasa biasanya populer ini di bulan puasa ya, atau untuk acara ajimahan gitu ya teman-teman, acara-acara gitulah di Arab Maya, banyak sekali kayak pesta-pestaan kayak gitu pasti ada halia ini ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, tekstur rotinya empuk banget seperti kapas ya, empuk lembut seperti kapas, dan rasanya enak, gurih dan manis. Cara makannya tinggal comot-comot aja, blem-blem begini ya, 1 kali gigit ya, 1 kali makan aja. Kalau bahasa Sunda mah ya 1 kali ngehuapkeun gitu ya teman-teman, karena kecil-kecil tuh mungil ya. Oke teman-teman, selamat mencoba bagi teman-teman yang mau mencobanya ya. Cukup sederhana, mudah, murah meriah, cocok buat pemula ya. Cara buatnya gampang banget. Oke, sekian dulu di video kali ini cara membuat roti Arab Khaliat Nahla. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan sampai jumpa. Untuk bahannya 1 gelas gula pasir atau 12 sendok makan. Nah kemudian ada telur 2 butir. Selanjutnya ada bubuk krem karamel ya teman-teman. Nah jadi orang Arab mah bolu jadulnya itu pakai krem karamel ya, atau bubuk krem karamel. Jadi karamelnya tidak dipakai, cuma bubuk kremnya saja ya. Nah ini kremnya tidak dipakai, cuman bubuk krem karamelnya saja ya. Ini ukuran 71 gram beratnya ya. Kita masukkan semuanya. Bubuk krem karamel ini wangi sekali teman-teman, wangi kayak vanili gitu. Terus aku tambahin vanili juga sih sedikit, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lanjut susu bubuk 6 sendok makan. Terus ada minyak sayur, ini setengah gelas atau 150 ml ya. Terus kita akan mixer sebentar aja dulu ya, tidak usah sampai mengental berjejak gitu ya, nggak usah. Ini mah sebentar aja tuh hingga tercampur. Lalu aku masukkan air bekas minyak tadi, ini sebanyak 250 ml. Lanjut kita mixer lagi sebentar, lanjut diaduk dulu sebentar seperti ini. Lanjut tambahkan tepung terigu 250 gram, masukkan ini semuanya. Kemudian aku tambahkan baking powder 2 sendok teh ya, 2 sendok teh setengah ya. Nah ini 2 sendok, terus setengahnya lagi, ini sendoknya sendok teh ya. Lanjut aku mixer kembali seperti ini, di mixernya hingga tercampur saja ya teman-teman, gak usah sampai mengembung gitu berjejak, enggak ya, hingga tercampur aja. Nah kalau sudah saya aduk-aduk dulu dengan spatula seperti ini tuh ya. Kalaupun nggak pakai mixer juga nggak apa-apa sebenarnya teman-teman ya, pakai aduk-aduk juga nggak apa-apa, pakai whisk aja hingga tidak bergerindil ya, hingga halus gitu permukaannya. Terus seperti ini ya, pokoknya nama kalau sudah mah kita akan masukkan ke loyang seperti ini. Loyangnya sudah aku olesi dengan minyak atau butter dan dialasi dengan kertas roti ya. Lanjut kita curulutkan saja, tuangkan si adonan kuenya, lalu diguprak-guprak dulu seperti ini. Dan saya sudah panaskan oven tadi ya, ovennya itu kurang lebih suhunya 140 ya, kecil ya.
masukkan ke oven dan kita akan panggang, suhunya kecil. Situ kita panggang kurang lebih 40 menit ya. Kalau sudah matang yang bawah, nanti yang atas. Kue bolu jadul khas Arabnya sudah matang ya teman-teman. Nah sekarang ini kita biarkan dulu sebentar ya. Kemudian kita akan potong-potong gitu ya. Karena anak-anak suami sudah menunggu. Kalau ya, sudah kita letakkan aja ininya di piring dan copot itu si kertas kuenya. Nah sekarang kita akan potong-potong langsung ya, karena sudah nggak sabar, anak-anak dan suami sudah menunggu ya. Oke, kita potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman. Ini tuh rasanya benar-benar enak, lezat, mantap pokoknya nama ya teman-teman. Dan ini warnanya jadi kuning karena emang dari si bubuk krem tadi ya teman-teman. Bukan aku pakai pewarna atau misalkan pakai kuning kunyit gitu, enggak ya. Ini mah pewarna asli dari bubuk krem karamel tadi ya. Ini wangi sekali teman-teman, wajib dicoba ya. Kalau di Indonesia itu bubuk krem karamel itu apa ya teman-teman, kurang tahu. Nah ini di Arab seperti ini ya teman-teman. Bolu jadulnya itu pakai bubuk krem karamel, ternyata wangi dan enak tuh. Dan untuk kuenya juga empuk serempuk, pokoknya mah dijamin. Oh ya teman-teman, karena suami aku udah nggak bisa diem ya, jadi aku mau tak kasihkan dulu buat suami aku ya, ini sama teh ya. Kalau aku mah sama gahwa ya, karena ini kan manis ya. Kalau teh kan manis ya, jadi aku nggak bisa minum manis sama makanan manis gitu ya. Nah kalau aku mah seperti ini ya, karena kuenya udah manis, jadi aku sama gahwa. Kalau gahwa itu pas banget sama yang manis-manis ya. Nah kita lihat tuh teman-teman, andol banget ini, empuk, kempus-kempus tuh teman-teman, dan wangi sekali ya, wangi vanilanya teman-teman, karena bubuk krem karamel itu wangi vanila banget. Oke teman-teman, ini aku sajikan bersama gahwa ya, gahwa Arab, karena pas banget gitu sama gahwa ama ya. Oke segitu aja ya teman-teman cara membuat kue Arab jadulnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share, dan selamat mencoba dan sampai jumpa.